kini saatnya kita ngebahas tentang psikologi candle ya. Nah, teman-teman bayangkan ini adalah sebuah candlestick ya. Posisi dari Anda bayangkan ini adalah TF Daily ya. Warna hijau ini adalah bullish, sedangkan warna merah ini adalah bearish. Nah, pada saat terjadi open market, posisi harga dari open market di sesi Asia itu biasanya dimulai dari fase yang ada di sini. Katakanlah harga bergerak dari jam 5 pagi, kemudian harga bergerak naik ke atas, bisa naik ke atas atau bisa turun, kemudian katakanlah market turun sebentar gitu ya, turun, kemudian akhirnya harga naik kembali. Oke, kemudian akhirnya menjelang sesi penutupan sesi Amerika, akhirnya candle berhasil close. Nah, di sini kita melihat bahwa posisi dari open market terjadi pada sisi opennya, kemudian ini adalah bagian low. Low adalah titik terendah yang pernah dicapai oleh harga dalam satu hari, sedangkan high ini adalah titik tertinggi yang pernah dicapai oleh market dalam satu hari. Kemudian terjadi close penutupan dari market, maka candlenya tidak berhasil close di atas dari high-nya, tapi justru di bawah, push turun ke bawah. Kemudian akhirnya close candle. Oke, ini adalah bentuk dari secara psikologi candle, di mana secara power sempat terjadi kenaikan yang harga pernah mencapai titik tertinggi, tapi kemudian menjelang sesi penutupan terjadi aksi taking profit. Pada bagian di bawah sini, harga mungkin pernah terjadi sideways terlebih dahulu, kemudian akhirnya membuat low lebih rendah pada sesi menjelang sesi Asia. Kemudian tiba-tiba pada jam 2 siang terjadi sebuah kenaikan bullish market, dan itu berlanjut sampai menjelang dari sesi Amerika. Kemudian menjelang sesi penutupan terjadi aksi taking profit. Sebaliknya, ketika kita bicara tentang kondisi dari bearish market, maka open candle itu start dari bagian sebelah kiri ya, dari sini ya. Nah, kemudian harga naik ke atas, kemudian tiba-tiba harga turun. Oke, harga turun dan akhirnya candle close di bagian tidak membuat low lebih rendah, tapi kemudian tidak berhasil close candlenya, malah terjadi kenaikan kembali. Jadi di sini kita melihat high dan low-nya sama pada bullish market atau bearish market, tapi yang membedakan di sini adalah posisi dari open close-nya yang berbeda. Dimana kalau bullish market itu open-nya di bawah, sedangkan close di atas. Sedangkan sebaliknya ketika kita bicara bearish market, posisi open ada di bagian atas, kemudian close berada pada bagian bawah. Nah, ini adalah cermin dari bentukan dari sebuah candlestick. Oke, sekarang langsung kita lihat di chart seperti apa contoh bagaimana pengaplikasian di real market. Kita ambil contoh, ini saya kembalikan kepada bentuk dari candle, dan kita akan bahas lebih lanjut tentang bar chart seperti apa, karena memang ada kaitan erat sekali. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang ada di layar ini adalah bagian dari low, ini adalah high, kemudian ini adalah terjadi open market, kemudian terjadi close candle. Kalau di daily, oke. Sebaliknya, contoh yang terjadi di bagian yang sebelah kanan ini, kita melihat bahwa terjadi high di atas, ini low, kemudian terjadi candle close di bawah dari di atas dari sebuah area low terendahnya. Dengan memahami psikologi candle semacam ini, sebenarnya kita bisa memperkirakan siapa yang dominan pada contoh kasus yang ada di chart. Contoh di sini, teman bisa lihat pada contoh kasus yang terjadi di harga yang terjadi kemarin tanggal 12 Maret, kita melihat ternyata secara power candle daily-nya bearish ini lebih dominan dibandingkan candle sebelumnya. Artinya apa? Artinya seller sudah mulai masuk di market ya. Tetapi secara umum pergerakan market yang kita lihat di daily menggunakan gold ini sendiri memang masih dikuasai oleh buyer, dan itu kelihatan sekali bagaimana terbentuknya beberapa candle yang lumayan signifikan. Ini adalah yang tadi saya maksud bahwa terjadinya sebuah impulsive move. Ya, impulsif itu ditandai dengan candle yang besar-besar, kemudian ada warna yang sama di situ. Oke. Sekarang yuk kita lihat secara psikologi candle dari pembentukan dari candle-candle ini ya. Kalau misalnya kita lihat contoh yang ada di saya tampilkan di sini, kita coba nanti lihat menggunakan acuan time frame H1. Nah, berbicara tentang pembentukan dari candle daily, maka sebenarnya kalau kita pindahkan ke acuan dari time frame H1, ini merupakan 24 candle time frame H1. Kenapa jadi 24 candle? Karena dalam satu hari itu adalah
24 jam. Maka nantinya di time frame kecil H1 maka menjadi 24 candle. Bagaimana kalau misalkan saya pindahkan ini ke acuan time frame M30? Ya, itu akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita coba pindahkan menggunakan acuan time frame H1 dari yang saya tandain ya. Oke, kalau misalkan teman saya lihat contoh di sini bagaimana dari candle yang kita lihat di acuan time frame daily-nya ya, kalau kita lihat di time frame daily-nya, maka ini coba saya tandain ya. Saya tandain low dan high-nya. Oke, saya tandain low dan high ada di bagian low, ada di bagian bawah sini. Kemudian yang ini adalah di bagian atas. Oke, sekarang kita coba, yuk kita lihat, kita bedah lebih lanjut di dalamnya seperti apa. Kita pakai acuan time frame H1. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana ini terjadi beberapa candle ya. Perhatikan terjadi teman-teman, bagaimana market awalnya sideways, kemudian akhirnya membuat penurunan, lalu market naik ke atas. Oke, ini kalau saya pindahkan menggunakan H1 biar lebih enak, saya tambahkan menggunakan pergantian dari ini ya, dari sesinya untuk tahu pada open marketnya itu terjadi pada jam berapa. Biasanya tadi pada jam 00. Teman-teman bisa lihat contoh yang saya tampilkan di sini. Ini terjadi pada jam lebih kurang jam berapa ini? Yes, saat open market terjadi ya, saat open market terjadi itu terjadi pada jam 4 ya, jam 4 atau jam 5 itu tepat berada di area ini. Jadi pada saat open market bergerak sideways di sini, teman-teman bisa perhatikan ini adalah contoh bagaimana market bergerak sideways. Ini kalau kita bicara menggunakan SMC, ini sebenarnya adalah fase akumulasi. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut di pembahasan tentang materi yang lumayan seru, itu adalah smart money concept. Nah, posisi dari candle ketika terjadi open market itu bergerak sideways kemudian tiba-tiba bergerak turun. Di sini akhirnya membuat low. Lalu menjelang jam 3 siang harga bergerak rally naik ke atas sampai akhirnya terjadi high tertinggi ya, lalu kemudian terjadi close candle. Jadi terjadi sebuah aksi taking profit. Oke, sekarang kita coba lihat menggunakan acuan daily di mana aksi taking profit yang terjadi. Nah, kalau kita tanda ini sebagai low-nya, sebagai close candle-nya, maka itu terjadi di sini. Oke, close candle, kemudian kita coba lihat di acuan time frame H1. Yes, itu terjadi pada saat harga sudah mencapai high tertingginya, kemudian terjadi close candle. Baru next berikutnya di hari berikutnya terjadi. Ya. Nah, dari time frame daily kita melihat bahwa secara sederhana market bergerak open market gitu ya, open market. Kemudian tiba-tiba menjelang sesi London kemudian terjadi sebuah manipulasi market lalu membuat kenaikan ke atas. Sebenarnya kalau kita bicara sebuah konfirmasi harga itu terjadi pada bagian yang ada di sini. Bagaimana market membuat manipulasi terlebih dahulu, lalu market membuat terjadi breakout. Oke, di sini kita bisa melakukan entry on pullback untuk harga rally. Maka di sini kita bisa melakukan entry buy. Kenapa kita bisa melakukan buy di level tersebut? Karena kita percaya bahwa terjadi sebuah momentum yang cukup kuat menyertainya kemudian berhasil break terhadap sebuah resisten yang terjadi. Ya, jadi berhasil break. Ini memberikan informasi yang cukup bagus bahwa tren kemungkinan besar akan berlanjut naik dibandingkan turun. Gitu ya. Oke, sekarang yuk kita bahas lagi psikologi candle berikutnya, yaitu adalah contoh yang akan saya tampilkan berikutnya. Oke, contoh di sini teman-teman. Dan kita perhatikan bagaimana terjadinya ini adalah sebuah pattern candlestick yang kita sebut sebagai Pershing line, di mana awalnya terjadi bearish terlebih dahulu, ya. Kemudian ada candle berikutnya berhasil menembus high dari low dari candle sebelumnya. Disinilah terjadi sebuah uptrend. Ya, ini menjadi sebuah signal yang positif bahwa kemungkinan besar terjadi sebuah rejection. Kalau Anda misalnya ketemu ada sebuah titik resisten, ada area support yang terjadi pada area supportnya, ini bisa menjadi indikasi yang sangat positif gitu ya. Misalkan Anda melihatnya sebagai sebuah titik resisten di break, maka kemungkinan besar kita bisa melakukan area buy setelah terjadi sebuah konfirmasi harga. Dengan Anda paham tentang psikologi candle semacam ini akan sangat bagus sekali kita gunakan sebagai sebuah entry level. Contoh lagi berikutnya, bagaimana secara
psikologi ini memberikan dorongan dari buyer. Ketika market mencoba untuk turun, tiba-tiba terjadi dorongan, lalu candle berhasil close di atas dari sebuah titik resisten. Ya, ini memberikan dorongan masif secara psikologi bahwa ada salah satu pihak buyer yang ngotot pingin harga naik ke atas. Ya, jadi kalau kita nanti hubungkan dengan beberapa candle yang kita sebut sebagai candle blended, nanti saya akan jelaskan, maka itu akan menjadi sangat clear sekali. Perhatikan lagi bagaimana terjadinya sebuah hammer, ada candle sebelumnya, lalu terjadi break dari formasi 3 candle. Anda bisa melakukan posisi buy setelah terjadi break. Secara psikologi terjadi sebuah benteng pertahanan dari seller berhasil dikalahkan oleh candle yang besar ini. Ya, jadi awalnya terjadi sebuah pelemahan dari sisi seller yang ditandai dengan terjadi sebuah rejection tentunya, lalu kemudian terjadi sebuah kenaikan. Next berikutnya, ini adalah sebuah pattern yang mungkin bisa kita gunakan ya. Ini seperti bullish harami, bagaimana di dalam sebuah candle bearish ada candle di dalamnya, atau mungkin ada yang disebut sebagai inside bar. Dan ketika terjadi break high di atas, maka kita bisa gunakan ini sebagai sebuah konfirmasi harga karena candle close di atas dari sebuah resistennya. Ya, secara psikologi ini akan sangat bisa digunakan. Dengan paham psikologi candle ini, maka ini menjadi mudah sebagai sebuah cara kita untuk melakukan sebuah trigger dalam melakukan sebuah entry. Nah, next berikutnya kita bahas tentang yang kita sebut sebagai candle blended ya. Oke, candle blended itu seperti apa sih? Candle blended itu sebenarnya adalah gabungan ya dari beberapa candle lalu membuat sebuah candle baru di time frame yang lain. Teman-teman bayangkan ini adalah time frame M30 membuat sebuah formasi di mana ada candle bullish, low-nya gitu ya, ada low di sini. Kemudian ada candle berikutnya di time frame M30, candle berikutnya membuat high lebih tinggi. Oke. Nah, kalau TFM 32 candle ini digabungkan jadi satu dalam satu time frame H1, maka kira-kira ini kalau digabungkan atau di blended akan menjadi formasi semacam ini. Artinya apa? Ketika ini terjadi, ketika terbentuk semacam ini memberikan indikasi bahwa awalnya buyer sangat kuat sekali terjadi, tapi kemudian candle berikutnya ada candle yang bearish, sehingga dia tidak mampu membuat high di atas. Maka yang terjadi, maka menjadi sebuah dorongan dari seller. Disinilah sebenarnya secara psikologi candle warna merah ini atau candle bearishnya terbentuk menjadi satu time frame di acuan time frame yang di atasnya. Ini Anda bisa gunakan bahkan dikombinasi dengan menggunakan acuan time frame M30, Anda bisa pakai time frame M15. Kalau Anda menggunakan time frame M15, maka kita akan melihat 3 candle karena setiap time frame M5 itu dibentuk oleh per 5 menit, maka kalau kita pindahkan ke time frame M15, maka 3 candle time frame M5 menjadi satu candle di time frame M15. Ya. Jadi pattern dari beberapa multi time frame ini kita akan bisa dengan jelas nanti melihat bagaimana sebuah psikologi candle yang kita bisa gunakan sebagai trigger untuk melakukan entry. Oke, next berikutnya kita bahas lanjut ya. Ini adalah contoh yang bagus banget menurut saya. Oke, contoh di sini. Ini juga contoh candle blended, bagaimana ada candle bearish di sini. Tapi kemudian tiba-tiba ada candle berikutnya candle bullish, tapi tidak mampu close di atas. Ya. Nah, kalau Anda menemukan contoh yang semacam ini lalu tiba-tiba ada satu candle terbentuk kembali ya, ada satu candle lagi terbentuk, lalu tiba-tiba ada candle besar terbentuk melewati high di atas ini. Oke. Setelah terjadi sebuah rejection, kemudian ada candle close. Ini bisa jadi kita gunakan sebagai trigger untuk melakukan entry jika Anda menggunakan pendekatan menggunakan candlestick pattern untuk melakukan entry ya. Sama dengan contoh di sini. Kalau Anda contoh gambar ini adalah time frame M30, ini sama time frame M30, tiba-tiba ada saat ada 2 formasi candle semacam ini, kemudian terjadi candle close, lalu terbentuklah time frame H1. Maka ini menjadi signal positif terjadinya perlawanan dari sisi seller. Oke, maka kita perlu menggunakan konfirmasi sekali lagi terjadi sebuah candle break di bawah dari area support. Di sini jadi trigger kita untuk dalam melakukan entry. Ya. Semacam itu. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang penggunaan dari multi time frame dan apa kaitannya dengan candle blended. Oke, kita ambil contoh langsung di market ya. Ini saya clearkan terlebih dahulu biar supaya lebih enak, jedanya saya hapus.
Nah, sekarang kita bahas menggunakan acuan time frame H4 ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang sudah terjadi. Teman-teman bisa lihat contoh di sini bagaimana di acuan time frame H4 kita melihat ada candle bullish ya. Kalau Anda perhatikan tadi di sini bagaimana harga sempat dibawa oleh seller, ada beberapa candle. Ini ada perlawanan dari seller yang lumayan kuat. Tapi kemudian ada dorongan yang lumayan bagus di sini. Ini memberikan informasi bahwa buyer sudah mulai masuk dengan ditandainya terjadi sebuah breakout terhadap area resisten. Nah, ini membuat sebuah pattern yang kita sebut sebagai bullish engulfing. Ketika kita melihat sebuah pembentukan dari candle ini lalu berada pada sebuah area yang tepat, katakanlah berada pada area demand atau berada area support, maka ini bisa jadi trigger yang kita bisa gunakan sebagai acuan untuk kita dalam melakukan entry. Contoh yang cantik sekali di sini bagaimana kita melihat bahwa harga tepat berada pada low terendahnya di sini ya. Ini adalah area support. Oke, kemudian membuat high lebih tinggi, lalu membuat low lebih rendah. Nah, di sini kita bisa expect sebenarnya harga kemungkinan akan terjadi reject karena berada pada area support atau berada pada area demand. Oke, kemudian kita gunakan acuan time frame H4, kita ketemu bullish engulfing. Ini udah jadi indikasi awal lumayan bagus sebagai area sebagai konfirmasi yang cukup bagus bahwa terjadi sebuah rejection. Dengan memanfaatkan candle body tadi atau psikologi candle, kita tahu bahwa salah satu pihak sudah mulai masuk, buyer sudah mulai masuk di situ. Sekarang kita gunakan acuan time frame H1 untuk melihat bagaimana formasi candlenya. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana di time frame H1 juga membuat sebuah candle yang cukup bagus. Bagaimana terjadi sebuah satu candle, kemudian ada candle rejection di sini, kemudian terjadi sebuah momentum yang cukup kuat. Nah, kalau kita ketemu ada dua formasi di mana time frame H4-nya adalah bullish, kemudian di time frame H1-nya juga membuat formasi yang sama, seperti membuat sebuah pola candlestick pattern di mana terjadi dorongan dari buyer di time frame H4 bullish engulfing, kemudian di time frame H1-nya ini membuat sebuah pola seperti morning star atau evening star. Oke, kita coba lihat ya, apakah ini morning star atau evening star. Biasanya setahu saya morning star atau evening star itu adalah 3 formasi candle ya, evening star. Saya lihat ya, betul ini adalah morning star ya. Morning star itu terjadi di bawah, sedangkan evening star terjadi di bagian atas. Jadi dimulai dari terjadi bearish dulu, kemudian terjadi bullish ya. Di time frame H1 kita melihat ada 3 formasi candle morning star. Kemudian di acuan H4-nya menggunakan bullish engulfing. Nah, dengan memanfaatkan beberapa time frame, kita bisa pindah time frame H4, H1. Kemudian kalau Anda lihat di time frame M30 lagi terbentuk sebuah pattern yang bagus, ya, maka ini akan jadi confluence yang bagus sekali sebagai trigger kita dalam melakukan entry. Nah, uniknya di time frame M30 juga membuat sebuah pattern yang sama di mana ini membuat formasi bullish juga. Jadi di time frame M30 sudah menunjukkan terjadinya sebuah bullish, di H1 juga terjadi bullish morning star, kemudian di time frame H4 membentuk sebuah pola yaitu adalah bullish engulfing. So, dengan cara seperti ini kita menjadi mudah menjadi sebuah cara kita untuk mengkonfirmasi apakah ini saatnya tepat kita dalam melakukan eksekusi entry. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di chapter berikutnya dan see you.